Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan dari adik-adik sekalian. Perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Fuad Azuri atau dipanggil dengan Pak Fuad. Baik, dalam kesempatan ini saya diamanahkan untuk membimbing adik-adik dalam praktikum dan dalam kesempatan online ini, maka kita lebih difokuskan terkait dengan pengenalan software. Secara umum, suatu rancangan percobaan akan bernilai menjadi lebih efektif apabila dalam rancangan tersebut menggunakan software yang bersifat sistematik. Terdapat beberapa software yang bisa kita gunakan. Yang paling umum adalah Excel. Excel merupakan dasar dari beberapa software software accounting ya, seperti dasar-dasar statistik dan seperti rancangan percobaan ini juga menggunakan program Excel itu. Namun, dalam perkembangan ilmunya, terdapat beberapa software yang dapat kita gunakan dalam mengolah data-data rancangan percobaan kita. Sebelum kita mendetailkan atau melihat atau mempelajari lebih lanjut, maka mungkin sebagai prolog terkait dengan rancangan percobaan, saya akan mencoba untuk mengungkapkan bahwa rancangan ini menjadi salah satu syarat bagi kalian dalam melakukan penelitian, sehingga saya harap kalian akan lebih serius dan kalian akan lebih coba untuk mempelajari data-data yang akan diberikan dalam beberapa minggu ke depan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, rancangan percobaan menjadi sangat penting karena dalam mengungkapkan suatu hasil penelitian diperlukan suatu dasar yang sistematik, sehingga salah satu cara untuk meningkatkan sistematika dalam penelitian itu dengan pendekatan statistik. Perbedaan antara statistik dasar dengan rancangan percobaan itu terletak pada pelakuan yang digunakan. Pada statistik dasar hanya fokus terhadap dua populasi yang berbeda, ya, populasi A dan populasi B. Akan tetapi dalam rancangan percobaan kita akan menemukan dari beberapa populasi yang merupakan hasil taraf atau kombinasi antar taraf dari dua atau lebih perlakuan. Hal ini menjadi sangat kompleks apabila penelitian atau taraf tersebut tidak diatur secara sistematis, sehingga rancangan percobaan ini hadir menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan sistematika tersebut. Baik, dalam kesempatan ini sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan beberapa jenis software yang sebenarnya bisa kita gunakan dalam rancangan percobaan. Baik, saya share dulu. Oke, saya share. Ya, di sini ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Ini slide saya. Apabila saya sudah menikah ya. Oke, fokus terhadap softwarenya bukan terhadap status dari pendidikan saya. Oke, di sini ada beberapa software misalnya seperti RStudio. Ini ada RStudio, ada SAS, kemudian ada mana lagi ya, Python, kemudian ada Star, kemudian Excel itu sendiri, kemudian ada Metal, kemudian mana Stata ya, Stata, PB Tools, termasuk itu Stata, kemudian Minitab, dan terakhir adalah SPSS. Akan tetapi dalam misi ini saya tidak menggunakan SPSS. Kenapa demikian? Karena laptop saya kurang comfortable, jadi pada saat itu saya download SPSS secara gratis dan ternyata karena saya tidak membayarnya, jadi saya kehilangan beberapa data-data yang menyebabkan ketika saya download atau saya mengulanginya lagi, ternyata SPSS itu tidak sinkron di laptop saya. Jadi tetap ada yang akan nanti kakak kelas kalian mungkin akan memberikan pada beberapa materi. Namun dalam kesempatan ini akan difokuskan terhadap Excel dan Star.
ya. Mungkin nanti beberapa materi juga akan dikaitkan dengan SPSS. Kenapa SPSS saya jarang gunakan juga dalam rancangan percobaan? Karena SPSS itu dapat efektif dilakukan kalau kita menggunakan satu faktor saja. Akan tadi kalau kita menggunakan lebih daripada satu faktor, maka akan menjadi sulit. Sehingga ya metode-metode atau software lain jadi lebih efektif. Bahkan Excel pun menjadi lebih efektif dibandingkan SPSS ketika kita berhadapan dengan faktor yang lebih banyak atau taraf yang lebih banyak. Nah, ya, seperti itu. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi di sini adalah RStudio. Jadi RStudio ini adalah salah satu software yang digunakan berbasis coding. Jadi di sini ada beberapa coding yang bisa kita gunakan dalam proses rancangan percobaan. Namun dalam kesempatan ini saya tidak gunakan untuk rancangan ini karena relatif hanya bersifat online dan ini memiliki beberapa fitur-fitur tambahan dan harus mengerti bahasa codingnya. Kemudian yang kedua adalah SAS, ya. Namun untuk membuka SAS, saya perlu mengubah waktu saya ke 2004, ya. Jadi ini juga adalah software yang berbasis coding. Karena ini masih 2022 dan Zoom ini sangat identik dengan up to date sehingga saya tidak bisa mengubahnya lagi menjadi 2004. Karena ini berlisensi dan inilah software yang paling tertua dalam bidang rancangan percobaan. Kemudian Python juga coding bersifat pakai IBM. Jadi IBM, Python juga ini juga bisa digunakan dalam rancangan percobaan. Namun sifatnya coding. Kemudian berikutnya adalah Metal. Ya, Metal ini sebenarnya hampir sama dengan R program seperti RStudio, namun inilah adalah suatu package yang dikembangkan oleh CIMIT. CIMIT ini adalah pusat dari jagung atau teknologi budidaya jagung maupun varietasnya dan wheat atau gandum. Ya, ini CIMIT dan CIMIT. Dan tapi biasanya SIM ini kita gunakan untuk advance di plan breeding, tapi bisa digunakan untuk ranjau biasa. Kemudian kita lanjut lagi PB Tools. Ya, PB Tools ini sama dengan konsep ini. PB Tools ini sama dengan STAR, ya, hasil dari IRI. Tadi adalah CIMIT. CIMIT itu dari Meksiko dalam fokus terhadap jagung dan gandum, dan STAR dan PB Tools itu fokus terhadap padi. Ya, nanti tampilan STAR juga akan sama. Kemudian di sini adalah Starta. Starta ini mirip dengan SPSS juga, tapi apabila kita lihat di sini banyak analisis yang bisa kita gunakan. Ya, namun lebih banyak ke data-data yang bersifat kategorik, ya, analisis yang bersifat kategorik lebih banyak menggunakan analisis atau software dari Stata, dan ini bukan juga populer di luar negeri. Kemudian setelah itu adalah Minitab, ya. Minitab juga sekarang sudah banyak versinya, ya. Sudah versi 23, 24, namun saya gunakan dalam Minitab 17 karena itu yang saya punya cracknya. Tapi relatif Minitab itu sama semua, namun fitur-fitur yang berbeda dari hasil analisis juga berbeda, ya, dari tampilan visualisasinya. Namun konsep analisisnya itu relatif hampir sama. Jadi di sini kalau kita lihat ada software yang basisnya adalah package atau basisnya juga adalah hanya kita tinggal di sini saja, dan ada juga software yang fokus terhadap coding. Kelebihan dan kekurangannya ada. Kalau misalnya coding, kita bisa mengatur terkait dengan atau mencoba-coba terkait dengan rancangan advance yang bisa kita kembangkan. Namun kelemahannya adalah kita harus tahu bahasa program dari software tersebut. Karena di sini saya punya tiga, ya. Ada tiga, ada Python, ada RStudio, terakhir ada SAS, dan beda-beda bahasa programnya. Sehingga yang pertama kita harus pelajari. Jadi bahasa program di Python itu berbeda dengan bahasa program di SAS. Begitu pun dengan RStudio.
Namun dalam hal ini saya tidak akan memberikan terkait dengan coding tersebut karena pertama agak susah menjelaskan, ya, agak susah menjelaskan tanpa mengerti secara sistematis atau tanpa mengetahui, memahami terkait dengan eh, konsep perancangan itu sendiri, ya. Itu yang paling krusial. Namun apabila terdapat data-data rusak atau data-data yang perlu diperbaiki, maka data-data coding itu atau software-software yang berbasis coding itu lebih menjanjikan. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah kita bisa mengatur apakah ini bersifat random model atau fixed model atau mixed model. Sedangkan relatif kalau Minitab, kemudian Star atau beberapa software lainnya itu bersifat fixed model. Seperti itu. Jadi di sini terdapat beberapa fitur terkait dengan bagaimana analisis-analisis yang ada. Di sini ada ANOVA, ini adalah analysis of files. Ini ada one way, analysis of means dan sebagainya. Cukup bagus juga dalam analisis. Oke, dan ini pasti adalah software yang akan banyak kita lakukan. Jadi Excel ini itu sangat penting karena di sini kita akan memahami. Jadi kalau biasanya kami pakai kalkulator dalam memahami suatu rumus atau rancangan, tetapi kalian akan diberikan software atau akan memahami rancangan tersebut berdasarkan software dari Excel. Jadi saya harap kalian paham di Excel ini dan Excel memberikan kemudahan yang banyak terkait dengan perhitungan. Kalau kami dalam pembelajarannya menggunakan kalkulator saintifik dan itu sangatlah ribet. Ya, kalian dibantu dengan Excel. Jadi di sini akan diajarkan dua software. Pertama software terkait dengan Excel. Jadi kalau kita akan membahas terkait Excelnya dan kemudian nantinya akan kita verifikasi dengan STAR. Ya, di sini ada software ya STAR, Statistical Tool for Agricultural Research. Ini juga seperti PB Tools. Bedanya, kalau PB Tools sangat identik dengan Penbrini walaupun terdapat ANOVA di situ juga. Namun di sini, STAR ini bersifat umum terhadap pertanian dalam jangka yang sangat luas. Sehingga di sini kita bisa mendesain, kemudian kita menganalisis, dan analisis ini sudah disesuaikan dengan penelitian yang bersifat pertanian. Oleh sebab itu sangat comfortable for us. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang ada yang ada untuk saat ini. Untuk kedepannya kita akan mempelajari terkait dengan lebih khusus rancangan-rancangan yang ada dan saya harap kalian dapat enjoy. Jadi dalam rancang itu tidak ada yang mudah, tapi semua pasti bisa kalau kita berusaha. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau misalnya saya mengenang rancang saya dulu pernah dapat 50, hal itu sangat wajar sekali saya dapat 50, UTS saya 50, saya punya 3 ujian waktu itu, padahal statistika saya dapat 90 bahkan dapat 100 lebih, yaitu metode statistik. Namun ketika dirancang ada suatu hal yang berbeda, yaitu adalah penelitian. Apalagi saya menggunakan kalkulator saintifik. Jadi salah satu saja bisa berakibat terhadap keseluruhannya. Di sini saya harap itu tidak terjadi lagi untuk kalian karena kalian menggunakan program Excel yang relatif memanjakan bagi pengguna yang relatif bersifat counting. Ya, seperti itu. Dan software-software yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah basisnya di Excel. Ya, jadi saya harap kalian bisa mempelajari Excel sebagai teori dan nantinya kita akan cocokkan terhadap dengan salah satu software yang saya gunakan adalah software STAR karena tadi bersifat umum untuk pertanian dan saya yakin kalian karena saya yakin tidak hanya pemula tanaman di sini tapi ada teman-teman dari hama, ada teman-teman dari tanah dan beberapa prodi-prodi lainnya sehingga tidak bisa spesifik terhadap penggunaan tanaman tersendiri. Bahkan di lab kami harus hafal dulu rancangan percobaan baru bisa melanjutkan ke step berikutnya. Karena rancangan percobaan merupakan harga mati
bagi teman-teman dari peminat tanaman. Karena dari rancangan percobaan inilah kita bisa mengembangkan model-model rancangan yang lebih luas seperti augmented design, rancangan kisi balance maupun kisi tidak balance, dan itu kita pelajari di peminat tanaman. Namun hal tersebut bisa kita mudah mempelajarinya kalau kita paham perancangan, ya, rancangan percobaan ini. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, rancangan ini memang tidak mudah, tetapi pasti bisa karena Allah biasa. Saya juga demikian, rancangan saya tidak pernah dapat 100, paling banter dapat 20, dan saya alhamdulillah dapat kemarin itu dapat B, dapat B, sorry, bukan B. Kalau kami di IPB, A, AB, B. Alhamdulillah saya dapat AB di rancangan percobaan. Tapi saya berawal dari nilai UTS yang sangat rendah, namun itu adalah motivasi saya bagaimana saya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercayakan sebagai salah satu dosen yang mampu mata kuliah rancangan percobaan. Dan saya belajar bukan karena saya pintar, tapi karena saya selalu banyak belajar dengan data-data yang rusak, khususnya dalam arti kata, data-data tersebut ada data hilang, data yang belum ditransformasi, dan data-data lainnya yang memerlukan pendekatan-pendekatan khusus terkait dengan rancangan percobaan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat mempelajari untuk kedepannya, dan kita akan minggu depan akan live YouTube. Kenapa hari ini tidak live YouTube? Karena saya baru register, jadi perlu verifikasi dari YouTube-nya. Oleh sebab itu saya mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa live streaming. Namun saya berikan kepercayaan besar kepada para asisten untuk mengakomodasi terkait dengan kelas-kelas atau terkait dengan kelompok-kelompoknya. Karena ini kelompok baru yang awalnya kita sistemnya adalah sistem kelas, namun dengan beberapa pertimbangan kita ubah kembali lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.